Setelah mendapat keuntungan 5.900% dari saham UNTR, Lo Keng Hong langsung tinggal 1 bulan di Amerika untuk menikmati profit 88 miliarnya. Belum lagi kisah seorang temannya yang merupakan penjual kaos kaki di Tanah Abang berhasil menghidupi seluruh keluarga, bahkan menyekolahkan anaknya hingga ke luar negeri dari hasil membeli saham Tins Rp2.000 dan menjualnya di harga Rp38.000. Wah, profit 1.800%. Inilah yang menjadi tujuan utama seluruh investor bahkan trader di seluruh dunia, yakni memiliki saham yang menghasilkan profit berkali-kali lipat, dikenal dengan multi-bagger. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana Anda dapat mencari saham multi-bagger pertama Anda. Dengan melihat beragam kisah sukses, ternyata ada pola menarik yang dapat dipelajari. Karenanya, pastikan Anda tonton sampai habis. Yang pertama adalah kenali jenis saham yang bisa menghasilkan multi-bagger. Di dalam pasar saham ada banyak jenisnya, dan Anda harus memiliki kemampuan untuk bisa mengidentifikasikan setiap jenis saham. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola ekspektasi profit. Jadi bukan sekedar cuan to the moon, tetapi yang Anda pilih sahamnya ternyata pertumbuhannya mulai terbatas ya. Peter Lynch mengajarkan ada 6 jenis saham yang perlu Anda ketahui, di mana dapat dilihat video lengkapnya di sini. Pada video kali ini, saya fokus membahas 4 jenis saham yang bisa memberikan kesempatan multi-bagger. Jenis saham fast grower. Saham yang memiliki pertumbuhan pendapatan tinggi hingga di atas 20%. Perusahaan ini belum terlalu besar dan biasanya dalam fase bertumbuh sehingga memiliki kelincahan untuk melakukan ekspansi. Salah satu contoh adalah pembelian Lo Keng Hong di saham MBAI di tahun 2005. Saat itu, Indonesia sedang dihebohkan dengan flu burung yang membuat banyak saham poultry tertekan. Walau demikian, LKH menemukan pertumbuhan kinerja yang membaik yang dapat Anda lihat di tabel berikut, di mana MBAI mampu menghasilkan pertumbuhan kinerja yang konsisten 19% per tahun dan menghasilkan laba bersih yang bertumbuh 25% per tahun. LKH melakukan pembelian saham ini di harga Rp250 per lembar dan dijual 6 tahun kemudian di harga Rp31.500. Jenis saham siklikal. Saham yang terpengaruh keadaan makroekonomi dan perkembangan harga komoditas. Contoh saham yang masuk ke jenis ini adalah batubara, properti, otomotif. Salah satu alasan komoditas adalah pengaruh kepada average selling price atau harga jual. Apalagi jika perusahaan tersebut melakukan ekspor dan menerima keuntungan dari kenaikan harga komoditas tersebut. Mari kita ambil contoh batubara. Di tahun 2008, harga batubara merangkak naik sampai ke 83 USD. Hal itu mampu memberikan keuntungan fantastis bagi perusahaan batubara di Indonesia. Apalagi kekuatan pasar kita salah satunya dari si berlian hitam tersebut nih. Sekarang dengan harga batubara 435 USD, tidak sedikit analis yang memprediksi saham-saham batubara akan menyentuh harga ATH sebelumnya, bahkan bisa jauh lebih tinggi lagi. Mereka memprediksi keuntungan akan jauh lebih gila dibandingkan di tahun 2008. Karenanya, salah satu jenis saham yang membuat LKH kaya adalah dari saham komoditas seperti UNTR, Indi, dan Bumi. Sedangkan properti dan otomotif termasuk saham siklikal karena sistem pembeliannya tidak dilakukan setiap tahun. Biasanya ada periode tertentu. Salah satu yang terkenal adalah setelah komoditi boom biasanya akan memunculkan property craze karena banyak bermunculan orang kaya baru. Salah satu saham adalah LPKR yang memberikan profit 300% dalam waktu 8 bulan untuk LKH di tahun 2009. Jenis saham turnaround. Saham yang awalnya kinerjanya memburuk, tetapi kemudian berbalik menghasilkan keuntungan dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Saham ini termasuk berisiko ya, karena bisa saja perusahaan tersebut hanya membaik untuk sementara waktu, tetapi kemudian berbalik memburuk kembali. Yang keempat adalah jenis saham asset play. Perusahaan memiliki cadangan kekayaan yang belum terrealisasikan cukup besar.
Contohnya nih, cadangan batu bara yang masih belum digarap, land bank untuk perusahaan-perusahaan properti. Kekayaan ini dicatat di laporan keuangan dengan nilai rendah karena didapat pada waktu yang cukup lama. Tetapi jika divaluasi dengan harga saat ini, maka bisa dipastikan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Nah, untuk menjelaskan jenis saham turnaround dan asset play adalah saham bumi yang dibeli LKH di tahun 2012. Saat itu, ia membeli saham bumi di harga Rp1.000. Tetapi bumi terus meluncur ke bawah hingga akhirnya menjadi saham 50 perak alias saham gocap. Penurunan itu terjadi karena dua hal, yakni turunnya harga komoditas dan juga beban utang yang begitu besar sehingga perusahaan kesulitan melakukan pembayaran. Walau demikian, LKH tetap yakin dan bahkan memperbaiki harga modal dengan terus melakukan pembelian saham bumi di harga 50. Hal ini dikarenakan ia percaya cadangan batu bara bumi sangat banyak, yakni 3 miliar ton. Apabila dikalikan dengan harga batu bara yang sedang turun di harga 50 USD, maka nilai cadangannya adalah 150 juta US. Belum lagi dikalikan dengan kurs Rp13.000, maka menjadi nilainya 1,95 triliun. Dan saat itu market cap bumi adalah 1,83 triliun rupiah. Benar saja, di tahun 2016 harga batu bara mulai menguat. Ditambah, bumi berhasil menyelesaikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sehingga hutang bumi yang tadinya senilai 4,2 miliar US dollar akan berkurang menjadi 1,6 miliar US dollar. Kedua sentimen ini mampu meningkatkan harga saham bumi dan LKH mampu meraup keuntungan 66%. Di mana ia membeli saham bumi dengan average price Rp300 dan dijual di harga Rp500. Jenis saham turnaround dan aset play ini termasuk berisiko dan butuh kemampuan valuasi yang lebih advance. LKH pun mengakui semenjak saham bumi ini selain butuh waktu yang lama, ia merasakan ilmu saham naik ke tingkat lebih tinggi dan bahkan harus lebih pintar dalam berinvestasi. Nah, apakah Anda berani? Kriteria yang kedua untuk menemukan saham multibagger adalah PER atau PBV rendah. Jika Anda mempelajari keputusan investasi LKH, maka Anda akan menemukan satu kesamaan, yakni PER dan PBV rendah. Di mana nilai PER bisa di bawah angka 10 dan PBV di bawah angka 1. PER adalah perbandingan harga saham terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba, atau seringkali dikenal dengan earning per share atau EPS. Dengan rumus ini sudah dipastikan semakin kecil nilai PER itu artinya harga saham masih belum terlalu diapresiasi. Padahal perusahaan tersebut mampu menghasilkan nilai EPS yang baik. Sedangkan PBV adalah perbandingan harga saham dengan nilai buku perusahaan atau nilai kekayaan bersih perusahaan tersebut. Sehingga semakin kecil nilai PBV perusahaan, maka semakin murah suatu saham karena memiliki nilai buku yang lebih tinggi dibandingkan market cap atau harga pasar yang beredar. Sekarang mari kita ambil contoh saham A dan saham B. Saham A saat ini berada di harga Rp2.000 dengan PER PBV 5 dan 0,5. Sedangkan saham B saat ini di harga Rp700 dengan PER PBV senilai 15 dan 2. Manakah yang lebih murah? Jawabannya tentu saja saham A. Karena dengan harga 2.000, saham A memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih besar dari harga saham dan nilai kekayaan bersih yang masih lebih besar pula. Dua kriteria di atas merupakan kriteria yang paling bisa ditemukan dalam keputusan investasi Lo Keng Hong. Butuh waktu kira-kira 1 tahun lebih untuk bisa menghasilkan multibagger. Malah ada yang 6 tahun. Akhirnya ada satu pertanyaan iseng nih, gimana kalau misalnya kita ingin menemukan saham-saham multibagger yang jangka waktu investasinya itu 1 tahun. Maka ada tambahan 2 kriteria yang bisa Anda perhatikan untuk mempercepat kemungkinan Anda mendapatkan saham multibagger. Kriteria ketiga adalah amati corporate action. Perusahaan memiliki rencana aksi korporasi yang bisa meningkatkan harga saham, seperti right issue,
private placement, akuisisi perusahaan, dan seterusnya. Salah satu contoh di tahun 2021 ketika ramai dengan bank digital yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan modal dan digadang-gadang sebagai bisnis masa depan. Walaupun secara fundamental masih berantakan ya, tetapi karena ada corporate action yang menarik, didukung likuiditas pasar yang tinggi, membuat Anda yang membeli saham bank digital di awal tahun 2021 pasti memiliki profit yang fantastis. Kriteria yang keempat adalah momentum investing. Jika kita melihat dari Investopedia, maka momentum investing adalah gaya investasi yang memanfaatkan tren yang ada di pasar. Dalam dunia saham ada 3 tren utama, yakni uptrend, sideways, dan downtrend. Tentunya Anda akan berinvestasi di saham yang uptrend dong ya. Dan biasanya ada berita-berita di pasar yang menarik perhatian masyarakat untuk percaya berinvestasi di saham tersebut. Bisa saja karena kinerja perusahaan yang menguat, rencana ekspansi, dan seterusnya. Salah satu yang populer di tahun 2022 adalah saham energi. Berita tentang perang Rusia-Ukraina, kenaikan harga gas dan minyak banyak mendongkrak kinerja saham-saham energi. Walau demikian, investasi dengan hanya melihat aksi korporat dan momentum investing akan cukup sulit. Pertama, karena Anda tidak tahu kapan tren akan dimulai dan seberapa kuat ia bisa bertahan. Sehingga akan kesulitan nih menentukan kapan beli, kapan jual. Kecuali Anda cukup memahami tentang yang namanya analisa teknikal. Kedua, membedakan aksi korporasi yang memang masih rumor dan akan terjadi. Ketiga, pemahaman tentang siklus psikologi pasar, yang jika sudah masuk tahap euforia dan orang-orang mulai banyak percaya, disitulah harga saham akan mulai menurun dan membuat banyak investor jadi nyangkuter. Sehingga pada akhirnya saya tetap membutuhkan yang namanya analisa fundamental dan pemahaman nilai intrinsik perusahaan. Mendapatkan profit multi-bagger dari saham tidak mudah karena kita harus memiliki analisa dan juga ketekunan untuk mau senantiasa belajar. Kedua hal tersebut akan membentuk yang namanya rasa percaya diri. Oh ya, LKH itu cukup terkenal dengan modal nekat dan rasa percaya diri loh. Ketika beli saham Bumi dan akhirnya berakhir di harga 50 perak, ia banyak diketawain oleh rekannya yang jauh lebih pintar. Tetapi karena kemampuan beliau didukung rasa percaya diri, maka ia tetap bisa nih menikmati profit yang sangat besar. Ditambah kesabarannya dalam berinvestasi, itu membantunya untuk berkali-kali mendapatkan profit multi-bagger. Karenanya ikuti terus mindset saham untuk membantu perjalanan Anda menjadi investor mandiri, cerdas, dan kaya. Tonton video mindset saham lainnya ya. See ya!